Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Faras dengan NIM M1E1200055 dari kelas R02 eh, akan membuat dan akan merekam dan membuat tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Statistika Dasar. Nah, di sini saya akan menjelaskan eh, soal yang akan saya kerjakan. Di sini tertulis, berikut ini adalah hasil pengamatan tinggi badan siswa kelas 12 SMA 20. Ujilah menggunakan uji Kolmogorov Smirnov dengan alfa 5%. Apakah data tinggi badan siswa diambil dari populasi siswa yang berdistribusi normal? Jika hasil dari uji tersebut menunjukkan data yang berdistribusi normal, dan tentukan apabila dipanggil secara acak seorang siswa, berapa peluang untuk tinggi orang tersebut kurang dari 160 cm. B. Tinggi orang tersebut lebih dari 170 cm. Dan C. Tinggi orang tersebut antara 160 sampai 170 cm. Dengan catatan, rata-rata Anda hitung dari data Excel yang telah disajikan berikut ini. Dan dijawab dengan menggunakan video yang telah saya lakukan seperti sekarang ini. Nah, dari file Excel yang telah diberikan, dapat kita lihat di sini, telah saya buatkan tabelnya dari file Excel yang telah diberikan. Nah, di sini dapat dilihat dapat dilihat nomor ini adalah sebagai N, itu jumlah data yang kita miliki, dan Y adalah data itu sendiri. Nah, di sini kita memiliki jumlah data sebanyak 40 data. Yang pertama harus kita lakukan adalah mencari jumlah rata-rata dari data yang kita miliki. Nah, dengan rumus yang dapat kita gunakan itu sama dengan, dan tulis average. Lalu kita cukup blok semua data yang kita miliki dari tabel ke 40. Kita blok saja ke atas sampai ke N1, tabel data yang pertama. Nah, setelah itu kita cukup tekan enter. Nah, dari hasil tersebut, maka kita peroleh rata-rata dari data yang kita miliki, yaitu 163,925. Selanjutnya, kita bisa mencari standar deviasi. Nah, standar deviasi ini dapat kita cari dengan rumus ST, sama dengan terlebih dahulu, STF, dan kita blok kembali angka yang kita miliki, data-data yang kita miliki. Oke, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita peroleh standar deviasi kita adalah 5,78. Nah, selanjutnya kita bisa mencari tabel-tabel yang telah disediakan berikut ini, 3 tabel selanjutnya, yaitu tabel FYI, yaitu dengan rumus norm dis. Oke, lalu kita setelah norm dis, lalu kita masukin rumus, sebentar, kita masukkan nilai datanya, itu nilai data yang kita miliki, yaitu Y155 di sini. Lalu kita klik koma. Nah, selanjutnya kita klik nilai mean-nya, yaitu rata-rata. Kita klik nilainya. Oke. Nah, sebagai acuan agar datanya tidak berubah, yaitu kita tambahkan sebuah simbol dolar di sini dan di sini, agar dengan tujuan agar datanya tidak berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita
koma lagi, lalu kita pilih dari standar deviasi, kita klik saja di sini. Nah, oke. Jangan lupa untuk memberikan tanda dolar juga di antara hurufnya. Oke. Selanjutnya kita ketikkan true. Nah, lalu kita perolehlah hasil dari tabel FYI ini untuk data yang pertama. Untuk selanjutnya, kita dapat menarik saja garis dari tabel ini untuk diteruskan ke data-data selanjutnya, dan secara otomatis akan mengikuti rumus yang telah kita miliki. Nah, ini adalah hasil dari tabel-tabel data yang selanjutnya. Selanjutnya kita lanjutkan ke data selanjutnya, yaitu dengan rumus kita klik bagian yang ini untuk rumus pertama, yaitu untuk mencari FYI. Lalu selanjutnya kurang. Selanjutnya kita pilih I. I ini adalah urutan data yang akan kita gunakan. Nah, jadi untuk data yang pertama, maka kita akan gunakan data yang pertama, itu angka 1. Lalu kita kurang 1. Nah, selanjutnya kita masukkan N. N yaitu jumlah data yang kita miliki. Nah, jumlah data yang kita miliki yaitu adalah 40. Jadi kita klik saja di 40. Selanjutnya kita tutup kurung. Selanjutnya oh ya, jangan lupa untuk mencantumkan simbol dolar di sebelah hurufnya agar datanya tidak berubah-ubah. Dan lalu kita kliklah enter. Maka muncullah hasil dari tabel yang kita cari ini. Nah, caranya sama seperti yang di sebelahnya. Untuk mengcopy rumusnya, kita cukup dengan tarik tabelnya ke bawah sampai data yang kita inginkan di sini. Kita lepaskan dan muncullah data yang kita cari. Selanjutnya yaitu untuk mencari dari tabel yang ini, kita juga masukkan rumus yang tertera. Di sini terdapat I, maka ini kita bagi dengan jumlah N, yaitu 40. Tutup kurung. Kita kurangi dengan FYI. Kita klik saja. Nah, selanjutnya nah, langsung kita enter saja dan kita copy seperti yang sebelumnya. Oke, setelah kita copy, oh maaf, ini ada kesalahan di rumus. Bentar, kita cek ulang. Cek ulang. Oh iya, tadi ada kesalahan dari tanda dolarnya, lupa dimasukkan. Kita ulangi. Oke. Nah, di sini. Oh, maaf.
Mhm. Lalu kita kurangi dengan FYI, dan di sini tanda dolarnya tadi lupa kita cantumkan. Oke, lalu kita klik enter. Nah, dari data ini lalu kita copy seperti yang sebelumnya untuk rumus yang sama. Nah, telah muncul data dari tabelnya, lalu kita dapat menggunakannya kita dapat mencari D-tabel sebenarnya kita dapat mencari D-tabel dengan menggunakan tabel Kolmogorov-Smirnov yang telah disediakan. Nah, untuk mencari tabel Kolmogorov-Smirnov yang telah diberikan tabelnya, kita dapat berpedoman kepada alfa, yaitu alfa di sini tercantum 5%. Alfa 5% ini akan kita gunakan untuk mencari melalui tabel ini dengan jumlah data yang kita miliki yaitu sebanyak 40 data. Nah, dengan tabel alfa 5% yang artinya 0,05 dengan jumlah data yang kita miliki yaitu 40, maka hasil dari tabelnya yaitu 0,210. Kita cukup cantumkan di sini tabelnya yaitu 0,210. Selanjutnya kita akan mencari D hitungnya. Nah, dari D hitung ini kita dapat menggunakan rumus dengan rumus maksimum max, gitu di sini tuliskan max. Sebentar, kita ambil dari data ini hingga ke bawah. Oke. D41 ya. 41. Lalu kita ambil lagi dari kita tambahkan koma terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan dari data yang di sebelahnya. Oke. Kita tarik sampai ke data 40 dan lalu kita enter. Nah, maka kita dapatkan D hitungnya itu 0,165. Dari data yang telah kita miliki ini, kita akan menarik kesimpulan dari data berikut ini, yaitu apabila D hitung lebih kecil dari D tabel, maka data ini dapat disebut telah terdistribusi dengan normal. Nah, dari hasil data yang telah kita dapatkan, maka dapat kita simpulkan D hitung lebih kecil daripada D tabel. Oleh karena itu, data ini dapat disebut telah terdistribusi dengan normal. Dan apabila D hitung lebih besar daripada D tabel, maka data tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persoalan yang selanjutnya, yaitu terdapat 3 persoalan. Yang pertama, tinggi kurang dari 160 cm, selanjutnya peluang tinggi lebih dari 170 cm, dan selanjutnya peluang tinggi antara 160 sampai 170 cm. Nah, di sini jawabannya telah soalnya telah saya kerjakan dengan jawaban yang telah tertera di sini, dan selanjutnya saya akan menjelaskannya dimulai dari persoalan yang pertama, yaitu peluang tinggi kurang dari 160 cm. Nah, untuk dapat diketahui bersama, rumus dari peluang itu sendiri yaitu Z sama dengan X atau yang kita cari dikurangi rata-rata dan dibagi dengan standar deviasi. Nah, di sini kita telah mencantumkan di sini ya
untuk yang kita cari yaitu X yang ada di sini, 160 yaitu yang X kecil dari 160 yaitu yang akan kita cari. Karena kita akan mencari peluang tinggi yang kurang dari 160 cm. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke dalam rumusnya, yaitu 160 ini adalah X yang kita cari tadi, yang akan kita cari. Nah, dikurangi dengan 164. 164 di sini yaitu adalah rata-rata yang kita miliki dari tabel Excel sebelumnya. Nah, di sini saya telah membulatkan dari 163, sekian, dan saya telah membulatkannya menjadi 164. Dan begitu juga dengan standar deviasi yang tadinya 5,78, dan di sini telah saya bulatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya, maka kita perolehlah hasil dari pengurangan ini, lalu dibagi dengan 6, maka kita perolehlah hasilnya yaitu min 0,7. Lalu kemudian, karena tandanya berubah menjadi positif, maka kita balikkan tanda kecilnya menjadi lebih besar dan kita hilangkan negatifnya. Maka kita dapati hasil yaitu P Z lebih besar daripada 0,7. Nah, selanjutnya dari data selanjutnya itu P Z besar dari 0 dikurang P 0 kecil dari Z dan Z kecil dari 0,7. Nah, nilai dari 0 yaitu 0,5 dikurangi nilai dari 0,7 yaitu 0,2580. Nah, ini kita peroleh angka-angka ini kita peroleh dari tabel distribusi nilai Z. Nah, dari tabel distribusi nilai Z tersebut, maka dapat kita peroleh nilai distribusi 0 ini adalah 0,5 dan untuk 0,7 yaitu 0,2580. Maka kita perolehlah hasil 0,242 untuk peluang dari tinggi kurang dari 160 cm. Selanjutnya yaitu tinggi lebih dari 170 cm. Nah, untuk peluang tinggi lebih dari 170 cm ini rumusannya sama seperti yang kita terapkan pada bagian A, Px lebih besar daripada 170 karena yang kita cari adalah peluang tinggi yang lebih dari 170 cm, dan kita masukkan ke dalam rumus. 170 ini adalah yang akan kita cari dikurang dengan 164 yang merupakan rata-rata yang telah kita bulatkan menjadi 164, dan N adalah standar deviasi yang semulanya 5,78 telah kita buatkan menjadi 6. Nah, selanjutnya kita peroleh hasil dari pengurangan dua bilangan ini dan lalu dibagi 6, kita peroleh hasil yaitu 1. Selanjutnya P Z lebih besar daripada 0 dikurang P 0 kecil dari Z kecil dan Z kecil dari 1. Nah, nilai daripada 0 ini sama seperti yang kita rumuskan di atas, yaitu nilai dari 0 adalah 0,5 dan nilai dari 1 adalah 0,3413. Maka dari hasil pengurangan kedua bilangan ini, kita peroleh hasil yaitu 0,1587. Selanjutnya, untuk peluang tinggi yang muncul antara 160 hingga 170 cm. Nah, rumusannya ada perubahan sedikit dari rumusnya, yaitu yang kita cari adalah X. Maka P 160 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 170. Karena yang kita cari adalah antara 160 ini dan 170. Maka yang kita cari adalah X yang ini. Lalu kita masuk ke rumusan P Z
lebih kecil dari 160 kurang 164 per 6 lebih kecil daripada Z, dan Z lebih kecil daripada 170 kurang 164 per 6. 160 ini adalah bagian dari 160 yang ini, lalu 170 adalah bagian dari 170 yang ini. Lalu dengan rumusan lainnya yang sama, dan maka kita dapatilah hasil dari ini adalah 0 adalah min, 0,07 lebih kecil daripada Z, dan Z lebih kecil daripada 1. Selanjutnya eh, kita kita cari tahu nilai distribusi Z seperti yang telah kita lakukan pada soal-soal sebelumnya. Untuk nilai distribusi normal min 0,7 yaitu 0,2580, dan untuk nilai distribusi normal Z1 yaitu 0,3413. Maka ketika dua bilangan ini ditambahkan, kita perolehlah hasil 0,5993. Nah, dari hasil yang telah kita peroleh, maka dapat kita simpulkan bahwa peluang kita memperoleh tinggi kurang dari 160 cm yaitu 0,242, dan peluang untuk tinggi lebih dari 170 cm yaitu 0,1587. Dan yang terakhir yaitu peluang untuk tinggi antara 160 hingga 170 cm kita peroleh 0,5993. Oke, baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester statistika dasar yang diampu oleh Ibu Ulfa Khaira. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.